Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Learning DJ. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendapatan nasional. Adapun materi yang akan kita pelajari nanti, pengertian pendapatan nasional, manfaat pendapatan nasional, konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional. Sebenarnya apa sih definisi dari pendapatan nasional? Pendapatan nasional merupakan keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat yang tinggal di suatu negara atau rumah tangga keluarga dalam kurun waktu tertentu. Lalu, apa faktor yang mempengaruhinya? Faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional diantaranya keseluruhan permintaan dan penawaran, investasi, konsumsi, dan tabungan. Manfaat pendapatan nasional. Manfaat yang kita peroleh dari belajar atau mengetahui pendapatan nasional, yang pertama, bisa membandingkan kemajuan perekonomian negara dari waktu ke waktu untuk menilai kinerja ekonomi suatu negara atau suatu bangsa sebagai pedoman merumuskan kebijakan pemerintah, untuk mengetahui dan menelaah susunan atau struktur perekonomian suatu negara, membandingkan perekonomian antar daerah atau antar negara, untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Komponen pendapatan nasional. Komponen pendapatan nasional diantaranya yang pertama ada PDB atau GDP. PDB atau produk domestik bruto, kalau GDP gross domestic product. Untuk memudahkan mengingat, ingat-ingat saja huruf tengahnya itu sama-sama huruf D. PDB, huruf tengahnya D. GDP, huruf tengahnya juga D. PDB atau GDP menghitung nilai barang atau jasa suatu negara yang dihasilkan faktor-faktor produksi milik warga negara atau warga asing yang tinggal di negara tersebut. Kalau kita tulis dengan kalimat matematis seperti ini, PDB atau GDP sama dengan warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia ditambah dengan warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Ini untuk memudahkan saja kita anggap, karena negara kita negara Indonesia, maka saya pakai Indonesia. Komponen pendapatan nasional berikutnya adalah PNB atau Produk Nasional Bruto, atau disebut juga dengan GNP, Gross National Product. Maksudnya adalah menjumlahkan nilai barang atau jasa yang dihasilkan faktor-faktor produksi milik warga negara yang tinggal di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri, tidak termasuk orang asing yang tinggal di negara tersebut. Kalau kita tulis rumusnya PNB atau GNP sama dengan PDB ditambah dalam kurung PFLN min PFDN. Cuman kadang kita sering bingung kalau kita pakai PFLN ataupun PFDN, maka saya buat seperti ini, PNB atau GNP sama dengan PDB atau GDP ditambah dalam kurung WNI di luar negeri dikurangi dengan WNA yang tinggal di Indonesia.
Komponen pendapatan nasional berikutnya adalah PNN atau Produk Nasional Neto, atau sering disebut juga dengan NNP, Net National Product. PNN atau NNP sama dengan PNP atau GNP dikurangi depresiasi. Depresiasi juga bisa disebut dengan penyusutan. Komponen pendapatan nasional berikutnya adalah NNI atau Net National Income. Rumus NNI sama dengan PNN dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Kemudian PI atau Personal Income, rumusnya NNI ditambah transfer payment dikurangi dalam kurung laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah pajak perseroan ditambah iuran jaminan sosial. Komponen berikutnya adalah DI atau Disposable Income. DI sama dengan PI min pajak langsung. Pendapatan nasional harga berlaku dan harga konstan. Ini maksudnya nilai barang atau jasa yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun serta dinilai menurut harga yang berlaku pada tahun tersebut. Sekarang kita ke contoh soal. Berikut ini data penghitungan pendapatan nasional dalam miliar rupiah. Diketahui produk domestik bruto 4.500 miliar rupiah. Penyusutan atau depresiasi 150 miliar. Pajak tidak langsung 70 miliar. Produk perusahaan asing di dalam negeri 2.000 miliar. Produk warga negara di luar negeri 850 miliar. Laba ditahan 190 miliar. Transfer payment 250 miliar. Pajak langsung 270 miliar. Pertanyaannya, berdasarkan data tersebut, besarnya personal income atau PI adalah, jadi di sini yang ditanyakan adalah PI-nya. Dan untuk mencari PI, kita harus menghitung dulu PNB atau GNP. PNB atau GNP rumusnya sama dengan PDB atau GDP ditambah WNI di luar negeri dikurangi dengan WNA yang tinggal di Indonesia. Di soal diketahui PDB-nya atau produk domestik brutonya 4.500 ditambah dalam kurung WNI yang tinggal di luar negeri, atau kalau di soal produk warga negara di luar negeri 850 kemudian dikurangi dengan WNA yang tinggal di Indonesia ada 2.000, sehingga 4.500 dikurangi 1.150 hasilnya 3.350 miliar untuk PNB atau GNP. Setelah PNB atau GNP ketemu, langkah selanjutnya adalah mencari NNP atau PNN. NNP atau PNN sama dengan PNB atau GNP dikurangi penyusutan. Kita tadi sudah menghitung besarnya PNB atau GNP, sudah kita cari, ketemu 3.350. Kemudian penyusutannya ada 150, jadi 3.350 dikurangi 150 ketemunya 3.200 M untuk NNP atau PNN. Setelah NNP atau PNN ketemu, langkah selanjutnya adalah mencari NNI. NNI sama dengan NNP atau PNN dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi.
NNP sudah kita ketahui jumlahnya 3.200, kemudian dikurangi pajak tidak langsung ada 70, ditambah subsidi. Karena di soal subsidi tidak ada, maka di sini tidak saya tulis, atau bisa saja kalian tulis dengan nominal 0. 3.200 dikurangi 70 hasilnya 3.130 M. Itu untuk NNI. NNI sudah ketemu. Langkah berikutnya mencari PI. PI rumusnya NNI ditambah transfer payment dikurangi dalam kurung laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah pajak perseroan ditambah iuran jaminan sosial. NNI sudah ketemu 3.130 ditambah transfer payment. Besar transfer payment di soal ada 250, kemudian dikurangi dalam kurung laba ditahannya 190 ditambah iuran asuransi. Karena di soal tidak ada, maka kita tulis 0. Kemudian ditambah pajak perseroan, di soal juga tidak ada, langsung kita tulis 0. Ditambah iuran jaminan sosial, di soal juga tidak ada, langsung kita tulis 0. 3.130 ditambah 250 hasilnya 3.380, kemudian dikurangi dengan 190, ketemunya 3.190 untuk PI. Namun ketika yang ditanya bukan PI, tapi misalkan yang ditanya adalah DI, maka langkah selanjutnya untuk menghitung DI adalah PI dikurangi pajak langsung. PI sudah kita ketahui 3.190, kemudian dikurangi pajak langsungnya 270. Jadi hasilnya 2.920. Demikian pembelajaran kali ini tentang konsep pendapatan nasional. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa mengerjakan latihan soal berikut. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.